Orang yang suka nolong, suka memberi, sehebat dukun ilmu hitam, sehebat apapun tidak bisa mengenai, karena dilindungi namanya benteng takdir. Nah, makanya coba perhatikan dalam praktek perdukunan untuk penolak bala, penolak ilmu hitam. Kalau seorang dukun, terutama dukun aliran putih, untuk mengalahkan ilmu hitam, membalikkan ilmu hitam, langkah pertama itu adalah apa? Bancaan selamatan. Oh iya. Itu nomor satu udah itu. Kenapa bancaan selamatan? Supaya orang-orang miskin itu makan. Dan kalau orang-orang miskin makan, terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Jadi gini, dalam dunia perdukunan, hal itu adalah diharuskan. Nah, coba di Alkitab dikatakan orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Tuhan. Wow. Dan hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, tapi semua umat manusia. Semua umat manusia. Nah, bedanya kalau kita orang Kristen, kita percaya Yesus dijamin masuk surga. Amin. Amin. Nah, dan hukum ini ada di dalam dunia ilmu gaib, bahwa setan dulunya adalah malaikat dan tahu rahasianya Tuhan. Nah, jadi sebenarnya tidak ada ilmu yang baru. Yang sudah ada itu diulang-ulang. Wow. Nah, makanya serangan ilmu hitam itu, langkah seorang dukun aliran putih atau aliran hitam pun pasti ada ritual bancaan selamatan itu. Nah, setelah saya bertobat, tidak boleh bancaan selamatan, karena ada unsur-unsur mistik, undang-undang setan. Setan ketemu setan reoni. Nah, dan memberi itu adalah kasih. Maka Alkitab berkata iman, pengharapan terbesar adalah kasih. Kasih itu memberi pertolongan, memberi pengampunan. Dan kasih itu murah hati, memberi pengampunan, memberi kemurahan hati, memberi yang namanya rasa syukur. Itu juga kasih. Nah, orang yang suka ngomel-ngomel itu paling mudah kena ilmu hitam juga. Iya. Nah, jadi sebenarnya di Alkitab itu sudah ada. Nah, suatu kali saya ditanya sama Jenderal Pramono Edi Wibowo. Waktu itu yang nanya itu Ibu Ani Yudhoyono. Nah, Ibu Ani Yudhoyono ini adalah Muslim. Nah, Jenderal Edi Wibowo itu Muslim dan Muslim yang taat. Nah, dia tanya sama saya, Pak Daud, bagaimana supaya tidak kena ilmu hitam? Saya beritahu sama Jenderal Pramono Edi, yaitu suka menolong, suka memberi. Wow. Dan itu dilakukan sama Ibu Ani Yudhoyono dan dilakukan sama istri dari Pramono Edi Wibowo, yaitu memberi. Suka menolong, menaruh belas kasihan ke orang-orang yang susah, orang miskin. Karena itu adalah hukum takdir yang tidak bisa dilawan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang ribut, seorang yang ngomong masalah doktrin tentang perpuluhan, itu Pak. Itu lebih baik bertobat aja. Kenapa? Lebih parah daripada setan kan? Sebelum saya bertobat dalam dunia perdukunan, itu ada namanya pengelarisan ya. Untuk tokonya rame gitu Pak. Pengelarisan, pesugihan. Itu kan ngambil rezeki dari anak cucu. Untuk supaya itu terjadi, laris tokonya, supaya pesugihan itu dituntut, ada penuntutannya. Satu, hasil pertama harus diberikan ke tempat ibadah dan ke orang-orang miskin. Wow. Itu ada namanya hasil pertama yang didapat dalam 1 tahun, bukan 1 bulan loh. Dalam tahun itu harus dipersembahkan dan diberikan ke orang-orang miskin dan tempat ibadah, semua tempat ibadah. Jadi dalam dunia setan pun pengikutnya pun diajari memberi. Wow. Gitu loh. Bahkan ada lagi yang kedua, setelah hasil pertama yang kedua, setiap bulan harus menolong anak yatim piatu. Dan harus banyak mendirikan tempat ibadah. Jadi
Itu ada hukumnya semua. Iya. Makanya saya pada waktu orang ribut perpuluhan saya kaget. Iya. Kenapa? Dia kalah sama setan. Iya. Setan aja tahu. Dan Iya. itu hukum itu ada hukum kasih. Iya. Kasih itu memberi pengampunan, memberi pertolongan, Iya, benar. memberi penghiburan. Iya. Nah, sehebat dukun apapun, kalau orangnya itu tidak ada kecewa dendam, tidak bisa kena. Wow. Makanya kan hati yang gembira adalah obat. Iya, benar. Nah, jadi kita jangan ributkan lah masalah doktrin perpuluhan, doktrin memberi. Iya. Kalau tidak mau memberi ya sudah, tidak usah ribut gitu loh. Karena Iya. apa? Setan pun tahu. Iya, iya. Ini jadi pertanyaan, apakah kamu kalah sama setan? Saya diajar dari kecil sama guru saya, kakek saya. Kalau kamu menolong orang jangan diingat, lupain. Wow. Kalau kamu memberi orang jangan diingat, lupain. Wow. Tetapi kalau kamu ditolong orang, kamu ingat Iya. seumur hidup. Iya. Kenapa? Nanti kalau kamu memberi kamu ingat terus, tiba-tiba orang itu menyalahgunakan, kamu sakit hati. Iya. Dan kamu tidak akan menjadi damai di hidupmu. Makanya saya kalau ditanya memberi siapa, lupa udah. Dan saya tidak mau nginget. Jadi kalau kita menolong orang, memberi orang, jangan diingat udah. Iya. Nanti kalau diingat terus, nanti namanya sakit hati yang tulus. Misalnya gini, Iya. kita mau nyumbang gereja, betul nggak? Iya. Kita mau nyumbang gereja, Iya. ya. Kita mau nyumbang gereja. Tiba-tiba dananya itu tidak jadi untuk gereja. Karena kita ingat, kita protes. Iya. Itu bukan jadi berkat, jadi masalah, jadi ribut. Ngerti. Makanya saya ini punya konsep, kalau saya memberi, saya lupain, tidak saya ingat. Tapi kalau orang nolong saya, seumur hidup saya ingat.